Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan baik-baik. Saya akan melanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Kalau beberapa hari yang lalu kita selang-seling, tetapi saudara, kita bersyukur kita dapat melewati semuanya. Saya masih berbicara tentang 7 perkataan salib Yesus ketika dia ada di atas kayu salib. Kita masuk bagian yang keempat, yaitu di sana dikatakan di dalam kitab Matius dan dalam kitab Markus. Saudara, mungkin ada perbedaan sedikit tetapi sebenarnya sama. Dalam kitab Injil Matius dikatakan kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu laporan dari Matius, sedangkan laporan dari Markus pasal 15 ayat 34. Di sana dikatakan, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabaktani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, kenapa Matius pakai Eli, Eli, sedangkan Markus pakai Eloi, Eloi? Ini dua bahasa yang dipakai, sedangkan Matius menggunakan bahasa Ibrani, sedangkan Markus menggunakan bahasa Aram. Karena waktu itu bahasa yang dipakai rata-rata adalah bahasa Aram, walaupun bahasa nasional yang berlaku saat itu adalah bahasa Yunani. Dan saudara, kita mau melihat saudara, dari perkataan Yesus kita tahu persis saudara bagaimana Yesus di atas kayu salib lewat cerita dalam Alkitab. Namun kita tidak mengerti dan memahami secara persis akan penderitaan yang dialami oleh Yesus. Saudara, saya mau kasih gambaran para saudara. Ketika Yesus ada di padang gurun berpuasa 40 hari, itu mungkin juga sebuah penderitaan, tapi Yesus melaluinya. Yang lebih daripada itu, ketika ada di Taman Getsemani, bahkan saudara peluhnya sampai seperti titik-titik darah. Bukan seperti, tapi memang titik-titik darah. Itu penderitaan. Pengadilan di Kayafas, ejekan lewat Herodes, cambukan cemeti, mahkota duri, dan bahkan tancapan pada kedua kaki dan tangannya, saudara. Itu penderitaan. Namun saudara, penderitaan itu tidak sebanding ketika dia berseru, Eli, Eli lama sabaktani, Eloi, Eloi lama sabaktani. Saudara, apa maksud dari kalimat itu? Seruan Yesus yang pertama, saudara, Yesus dipisahkan dari Bapa. Kenapa dipisahkan? Karena selama ini Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu. Yesus sendiri berkata, aku dan Bapa satu. Kenapa harus dipisahkan? Karena Yesus harus mengemban misi, yaitu saudara, menebus, menghapus, menanggung dosa dunia ini. Itulah sebabnya yang menanggung dosa ini tidak bisa siapapun, karena Allah kita terlalu kudus. Itulah sebabnya dia utus Yesus, dijadikan dosa dengan maksud menanggung dosa. Ibrani 5 ayat yang ke-7, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap dan tangis dan keluhan-keluhan. Artinya apa saudara? Saat itulah dia berseru, Eloi, Eloi lama sabaktani. Itu sebuah penderitaan yang luar biasa. Dan saudara, keterpisahan itu karena Yesus mau menanggung dosamu dan dosaku. Itulah sebabnya saudara, kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Dia baik dalam hidup kita. Dan kalau sudah menyadari akan pengorbanan Yesus yang begitu rupa, saudara, cintamu akan Tuhan semakin kuat, semakin saudara cinta kita kepada Tuhan itu semakin bergairah sama Tuhan. Saya tidak habis pikir saudara jadi orang Kristen biasa-biasa. Kalau saudara mengerti tentang Yesus mati di atas kayu salib, saudara punya hati sungguh-sungguh sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Yang kedua, bahwa saudara, dia dipisahkan saudara dari kebergantungan sebagai anak terhadap Bapa. Saudara, bencana terbesar dalam hidup ini
Orang sering berpikir kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan uang dan lain-lain. Bukan, saudara. Bencana terbesar dalam hidup ini ketika kita tidak punya tujuan hidup. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, saudara, ketika kita kehilangan hubungan kita dengan Tuhan. Makanya saudara, kita jangan lepaskan Tuhan. Kita perlu melekat dengan Dia. Kita perlu erat dengan Dia. Kita perlu melekat dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengerti tentang ini, saudara, bahwa saudara, hubungan itu adalah yang paling penting. Kebergantungan ini adalah penting. Saudara jangan bergantung kepada harta. Saudara jangan bergantung kepada uang. Saudara jangan bergantung kepada orang. Bergantunglah kepada Tuhan. Yesus berseru ngajarin kita Eloi Eloi Sabachthani, mengajarkan kepada kita untuk kita bergantung penuh kepada Tuhan. Karena itu Paulus berkata, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Penderitaan? Bukan. Apalagi penganiayaan? Bukan. Itu bukan. Tapi ketika saudara terpisah dari Tuhan, ada seorang yang berkata begini, saya siap masuk neraka asal bersama Tuhan. Walaupun itu tidak mungkin toh, gak mungkin. Tapi artinya kalau kita bersama Tuhan, kita bergantung sama Tuhan, apapun jadi persoalan, Tuhan pasti akan buat kita mengalami jalan keluar dan kita berhasil. Yusuf disertai Tuhan, artinya Yusuf bergantung dan melekat sama Tuhan. Makanya setiap langkah hidupnya di hidupnya berhasil. Setiap langkah hidupnya dibuat Tuhan berhasil. Saya percaya saudara mau berhasil, melekat dan bergantung kepada Tuhan. Hari ini kita mau melekat dan bergantung kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Selamat bergantung kepada Tuhan. Haleluya.